Ya, shalom AI yang dikasihi Tuhan, kaum wanita semua. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali, kita bisa beribadah meskipun masih online seperti ini. AI masih di rumah, tapi kita percaya damai sejahtera Kristus boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Kita boleh sama-sama menyambut kelahiran Yesus di dalam hati kita. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah hamba yang mau taat dan setia kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang baik. Kami boleh beribadah kembali meskipun secara online, tapi Tuhan boleh menolong setiap kami. Tuhan berbicara bagi kami melalui ibadah kami, Tuhan. Khususnya bagi kaum wanita di gereja Kalam Kudus ini, Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami percaya ketika kami taat, ada berkat Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami setia, ada kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita mau sama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan dengan pujian Besarlah Allahku. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyiku, riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cintaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Woling kencang, woling kencang mewoju sujud, nitang wetang, wetang wetang. Woling kencang mewoju sujud, nitang wetang, wetang wetang. Woling kencang, woling kencang mewoju sujud, nitang wetang, wetang wetang. Woling kencang mewoju sujud, nitang wetang, wetang wetang, nitang wetang, wetang wetang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan boleh menolong kami melalui firman-Mu. Karena kami ini adalah hamba-hamba-Mu Tuhan, biarlah kami boleh semakin taat dan percaya kepada Tuhan. Dan biarlah di momen-momen Natal seperti ini, Yesus boleh lahir di dalam hati kami. Ada damai, ada kasih, ada cinta Tuhan yang mengalir dalam hati kami. Biarlah hidup kami boleh memuliakan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman. Amin.
Shalom AI yang dikasihi Tuhan, atau kaum wanita bagi kita semua ya. Salam damai sejahtera. Biarlah Kristus boleh menolong kita. Dan hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan. Karena kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang taat. Saya berharap setiap kita bisa mengerti bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang selalu Tuhan rindukan lewat ketaatan kita. Ya, ayah ini kasih Tuhan. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, apalagi ini di momen-momen bulan Desember ya, yang kita selalu kaitkan dengan Natal. Kita selalu bilang bahwa ini hari kelahiran Tuhan Yesus ya, bulan-bulan di mana kita menyebutnya ulang tahunnya Tuhan Yesus, seperti itu ya. Kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Maria, ibu Yesus. Ya, kita tahu tokoh ini sering dijadikan drama di dalam Natal-Natal yang ada di gereja-gereja, biasanya seperti itu. Ya, kita mau sama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Alkitab kita di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya mau bacakan bagi kita semua. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hambamu, hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Salah satu tokoh Alkitab yang berkaitan erat dengan kelahiran Tuhan Yesus adalah Maria. Ya, bila menelusuri bacaan kita hari ini, Alkitab pada hari ini yang saya sudah bacakan bagi kita, Maria memiliki 2 kali respon untuk berbicara kepada malaikat yang disuruh Tuhan untuk mendatangi Maria. Respon yang pertama adalah seperti ini. Ia bertanya bagaimana mungkin ia bisa hamil sebab ia belum bersuami. Dikatakan, "Bagaimana mungkin? Saya kan belum bersuami. Gimana caranya saya mengandung?" Gitu ya. Secara akal sehat itu tidak masuk akal gitu ya. Jadi ada suatu keheranan juga secara manusia dari seorang Maria ini. Lalu respon yang kedua adalah dikatakan di dalam Lukas 1 ayat ke-38, setelah malaikat itu menjelaskan kepada Maria bahwa dia akan mengandung sang juru selamat dunia, Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi dikatakan. Setelah dijelaskan oleh malaikat Gabriel, lalu Maria menjawab dengan bijaksana, menjawab dengan luar biasa. Dan inilah yang menjadi perenungan kita untuk hari ini, tentang bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang taat di dalam menjalani kehidupan. Ya. Respon Maria yang kedua adalah Lukas 1 ayat 38. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah tindakan yang dalam tanda kutip nekat, ya. Tindakan yang cukup berani dilakukan oleh Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dikatakan. Jadilah seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku. Wow, respon yang luar biasa ai. Ya. Saya berharap setiap kita juga bisa taat di dalam kehidupan ini. Setiap hari. Ya, meskipun kita jatuh bangun di dalam hidup, tapi kita mau belajar untuk taat karena kita adalah hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar sama-sama dari tokoh ini. Padahal apa? Dia mengambil keputusan yang nekat. Karena bagi orang Israel pada waktu itu, pada masa itu yang masih sangat taat pada hukum Taurat, masih kolot, ya, seorang gadis yang kedapatan hamil sebelum menikah, yang gak usah di zaman itulah, di zaman sekarang aja kalau seorang gadis belum menikah dia sudah hamil, akan jadi cibiran dari orang lain, akan jadi buah bibir dari orang lain, ya, jadi nggak enak image-nya, gambarannya itu tidak baik gitu ya, nilai hidupnya tidak cukup baik gitu. Seorang gadis yang kedapatan hamil ini pada waktu itu sebelum menikah, sekalipun sudah bertunangan, tetapi anak yang dikandungnya bukan anak dari tunangannya, maka ia harus menerima hukuman mati dengan cara dirajam batu. Wah, mengerikan sekali. Di dalam Ulangan 22 ayat yang ke-23 dan 24 saya bacakan bagi kita semua. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari batu sehingga mati, dikatakan. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesama manusia, demikianlah haruslah kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dikatakan kalau orang yang masih belum menikah, meskipun dia sudah bertunangan sekalipun, kalau dia hamil duluan, itu harus dibawa ke tengah-tengah kota untuk dilempari dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Wah, mengerikan sekali. Makanya respon yang dilakukan Maria adalah sebuah respon yang nekat, respon yang berani, respon yang luar biasa pada waktu itu. Ada satu keputusan dia melangkah di dalam ketaatan. Ada satu keputusan di mana dia berani keluar dari ketakutannya. Karena dia tahu ketika dia taat ada mujizat Tuhan. Ketika dia taat ada berkat Tuhan yang boleh ia terima. Tapi terlepas daripada itu, Maria tahu bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang harus senantiasa taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam diri. Wah, tindakan yang luar biasa ya. Dua respon yang sederhana. Maria meresponnya dengan secara manusiawi. Loh, gimana? Karena aku masih perawan, baru bertunangan, kok aku bisa hamil? Secara ini ya, natural dia meresponnya. Lalu yang kedua, dia merespon dengan keberanian, dengan ketaatan. Meskipun ada resiko yang besar yang harus dia terima, dia berjalan di dalam keberanian untuk mengikuti jalan Tuhan. Nah, sejak zaman perjanjian lama Tuhan telah menjanjikan juru selamat dan akhirnya janji itu digenapi. Kita tahu ya, dari Alkitab yang kita baca, dari perjanjian lama itu ada nabi-nabi yang menubuatkan tentang kelahiran sang juru selamat, tentang Yesus dari perjanjian lama, dan itu akan digenapi. Ya, digenapi. Janji itu digenapi, namun ini penting sekali, terselip di dalam ketaatan Maria. Ya, Tuhan titipkan lewat kehidupan Maria, Yesus boleh lahir. Sang juru selamat itu boleh lahir dan menyelamatkan kita. Terselip, janji yang digenapi itu terselip melalui ketaatan yang dilakukan oleh Ibu Yesus, Maria. Mari kaum wanita atau ai-ai yang dikasih Tuhan, setiap hari kita harus belajar untuk berani taat kepada Tuhan. Contoh sederhana, ketika ai-ai
diperhadapkan dengan berbagai macam hal untuk memberi seseorang yang mungkin Anda tidak kenal sekalipun, tapi Tuhan gerakkan untuk Anda memberi sesuatu kepada orang itu. Pertanyaannya, maukah setiap kita taat kepada apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita? Dan tentunya kita berpikir ya, kalau memang itu layak untuk diberi, tentu harus diberi. Tapi terkadang Tuhan izinkan kita juga digerakkan seketika untuk kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Atau mungkin kita mengampuni orang yang tidak kita suka, yang membuat kita pahit, yang membuat kita tidak enak, yang membuat jengkel rasanya. Tapi Tuhan suruh kita untuk kita mengampuni, mengasihi lebih lagi. Maukah kita taat? Maukah kita berjalan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan? Pertanyaan di momen-momen Natal seperti ini, biarlah ketaatan kita, hati seorang hamba boleh kita miliki. Hati seperti Maria, Ibu Yesus, boleh kita miliki. Terutama bagi setiap kaum wanita, boleh sama-sama terus belajar dan terus belajar di dalam kehidupan ini. Karena di dalam ketaatan selalu ada berkat, di dalam ketaatan selalu ada jalan yang terbuka yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan. Di dalam ketaatan selalu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita ambil komitmen, kita mau berjalan untuk mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh keberanian, dan penuh dengan ketaatan hanya kepada Yesus. Karena kita tahu kita adalah hamba Tuhan yang mau menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami dengan bahasa yang sederhana. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam berkata-kata, namun biarlah Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap kaum wanita lebih lagi. Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh senantiasa menolong, memelihara, dan memampukan kami untuk berjalan di dalam ketaatan Tuhan. Meskipun tidak mudah, tapi biarlah kami boleh berjalan dengan keberanian untuk mengikut Engkau, untuk menjadi murid-Mu, untuk menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan setiap kaum wanita, berkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan berkati setiap rumah tangga mereka. Kami percaya ada mujizat, ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.